Halo, selamat datang kembali di channel Raftel Sport, tempat di mana kita selalu mengupas tuntas segala drama, adu taktik, dan keseruan dari dunia si kulit bundar. Terutama, dari kompetisi liga yang paling kejam dan paling kompetitif di muka bumi, English Premier League. Bursa perburuan gelar juara Liga Inggris musim 2025-2026 kini semakin memanas, membakar emosi, dan membuat kita semua menahan napas. Siapa yang menyangka, akhir pekan ini kembali memberikan sebuah kejutan sekaligus peringatan bahaya tingkat tinggi bagi pemuncak klasemen. Ya, Manchester City baru saja mengamuk dan menghancurkan tuan rumah Chelsea dengan skor telak 3-0, tepat di hadapan publik Stamford Bridge pada Minggu malam, 12 April 2026 waktu Indonesia Barat. Kemenangan luar biasa ini bukan sekadar tambahan 3 poin biasa bagi The Citizens. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Sebuah pesan ancaman yang sangat jelas, tajam, dan menakutkan bagi Arsenal yang sedang dengan hati-hati bertengger di pucuk klasemen. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas semuanya. Mulai dari bedah taktik pertandingan Chelsea versus Manchester City yang penuh dengan intrik, runtuhnya mental skuad The Blues yang kian memprihatinkan, hingga hitung-hitungan peluang juara yang makin ketat antara Manchester City dan Arsenal di sisa musim ini. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update paling akurat dan no hoax dari dunia sepak bola. Mari kita mulai dari laga panas penuh drama di Stamford Bridge. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Chelsea sebenarnya memikul harapan besar untuk mampu memberikan perlawanan sengit, atau setidaknya menjadi batu sandungan bagi ambisi besar Manchester City. Dan memang, jika kita melihat jalannya babak pertama, skuad The Blues terlihat sangat terorganisir. Mereka bertahan dengan blok yang rapat, membuat para penyerang asuhan Pep Guardiola frustrasi dan kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Tensi pertandingan berjalan sangat tinggi. Chelsea bahkan sempat membuat jantung para pendukung Man City berhenti berdetak sesaat ketika sebuah skema serangan balik berujung pada Marc Cucurella yang berhasil menceploskan bola ke gawang City. Gemuruh supporter tuan rumah pecah berkeping-keping. Namun, euforia itu hanya bertahan beberapa detik sebelum wasit dan teknologi VAR secara tegas menganulir gol tersebut karena posisi offside. Babak pertama pun ditutup dengan skor kacamata 0-0. City tampil di bawah standar, serangan sayap kanan mereka tumpul, sementara Chelsea merasa di atas angin. Namun, football lovers, disinilah letak perbedaan antara tim penantang gelar juara sejati dengan tim yang sedang mengalami krisis identitas. Di ruang ganti saat turun minum, Pep Guardiola melakukan magisnya. Sang jenius asal Spanyol itu melakukan penyesuaian taktik yang sangat brilian. Guardiola secara jeli melihat bahwa timnya terlalu condong menyerang lewat sisi kiri, sehingga pertahanan Chelsea mudah menebak arah bola. Ia menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih dinamis dan memanfaatkan kedua sayap secara seimbang. Hasilnya, masuk ke babak kedua, Manchester City menjelma menjadi monster yang kesetanan. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-51. Nico O'Reilly, wonderkid yang perlahan tapi pasti menjadi pahlawan krusial bagi City musim ini, kembali menunjukkan insting pembunuhnya. Memanfaatkan kelengahan lini belakang Chelsea, O'Reilly sukses merobek jala gawang Robert Sanchez lewat sundulan jarak dekat. Gol ini menjadi titik balik atau turning point yang langsung meruntuhkan mental tanding para pemain Chelsea. Gol pembuka tersebut seketika membuka celah menganga di lini pertahanan tuan rumah. Hanya berselang 6 menit kemudian, tepatnya di menit ke-57, giliran Marc Guehi yang mencatatkan namanya di papan skor. Proses gol ini benar-benar memperlihatkan kelas Manchester City. Berawal dari visi luar biasa Ryan Cherki yang tampil memukau sebagai jenderal lapangan tengah, sebuah umpan matang berhasil dimaksimalkan oleh Guehi dengan sebuah penyelesaian akhir bak seorang striker mematikan. Penderitaan publik Stamford Bridge ternyata belum berakhir. Di menit ke-68, winger lincah Jeremy Doku memberikan mimpi buruk pamungkas. Memanfaatkan kelemahan fatal Moses Caicedo di lini tengah, Doku memenangi duel fisik secara telak, merampas bola, dan melakukan akselerasi maut membelah kotak penalti sebelum melepaskan tembakan roket yang tak mampu dijangkau Robert Sanchez. Skor 3-0 menutup laga. Kekalahan menyakitkan ini semakin menenggelamkan posisi Chelsea. Coba kalian bayangkan, ini adalah kekalahan keempat The Blues dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Liga. Sebuah catatan yang sangat memprihatinkan bagi tim yang punya sejarah besar, yang kini harus tertahan di peringkat ke-6 klasemen dengan 48 poin dari 32 pertandingan.
Lini belakang yang rapuh, inkonsistensi yang akut, dan mentalitas yang mudah runtuh saat tertinggal menjadi penyakit kronis bagi tim London Biru musim ini. Nah, sekarang mari kita alihkan fokus ke papan atas klasemen, tempat di mana pertarungan hidup dan mati sesungguhnya sedang terjadi. Kemenangan telak 3-0 di Stamford Bridge ini bukan hanya sekadar soal membantai Chelsea, tapi secara tidak langsung menekan tombol panik darurat di London Utara, markas kebanggaan Arsenal. Berdasarkan klasemen Premier League per pertengahan April 2026, Arsenal masih memimpin puncak klasemen dengan koleksi 70 poin dari 32 pertandingan, mencatatkan 21 kali menang, 7 seri, dan 4 kalah. Di sisi lain, berkat kemenangan semalam, Manchester City kini mengoleksi 64 poin dan duduk kokoh di peringkat kedua. Jaraknya memang masih 6 poin, tapi tunggu dulu. Ada satu variabel krusial yang membuat situasi ini begitu mencekam. Manchester City baru bermain sebanyak 31 kali. Artinya, The Citizens mengantongi satu tabungan pertandingan atau game in hand. Jika pasukan Pep Guardiola berhasil menyapu bersih laga tunda tersebut dengan kemenangan, maka selisih poin yang membentang antara Arsenal dan Manchester City akan terpangkas drastis menjadi hanya 3 poin saja. Dari yang awalnya terlihat memiliki jarak aman, kini meriam London bisa merasakan dengan jelas embusan napas Erling Haaland dan kawan-kawan yang terus menempel ketat di tengkuk mereka. Situasi ini diperparah dengan perbedaan momentum psikologis. Fakta menarik terungkap dari wawancara Jeremy Doku seusai laga melawan Chelsea kepada TNT Sports. Pemain sayap tersebut terang-terangan mengaku bahwa para penggawa City menyempatkan diri menonton pertandingan Arsenal, di mana skuad asuhan Mikel Arteta tersebut harus menelan kekalahan pahit. Kekalahan sang pemuncak klasemen itu seolah menjadi bensin yang menyulut api semangat pantang menyerah bagi Manchester City. Doku menegaskan, melihat Arsenal tersandung membuat City sadar bahwa liga ini tidak bisa diprediksi, dan mereka langsung tancap gas tanpa ampun. Kini, The Citizens berhasil memperpanjang tren positif mereka dengan menyapu bersih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara beruntun. Secara psikologis, momentum juara kini perlahan tapi pasti bergeser dari utara London ke paruh biru kota Manchester. Lalu, pertanyaan terbesarnya, siapa yang memiliki peluang paling kuat untuk mengangkat trofi Premier League di bulan Mei nanti? Mari kita bedah secara analitis dan objektif. Persaingan antara Arsenal dan Manchester City di sisa musim 2025-2026 ini akan menjadi ujian sejati bagi dua faktor penentu, ketahanan mental, mentality, dan kedalaman squad depth. Pertama, kita bahas Arsenal. Kita harus angkat topi, skuad asuhan Mikel Arteta telah menunjukkan konsistensi yang sangat luar biasa di sebagian besar kampanye musim ini. Fakta bahwa mereka telah mencetak 62 gol dan hanya kebobolan 24 gol, dengan selisih gol terbaik di liga yakni 38, membuktikan bahwa Arsenal adalah tim yang paling kokoh di atas kertas. Pertahanan mereka sangat solid. Namun, setan, sebenarnya bagi Arsenal seringkali muncul di fase-fase krusial sepertiga akhir musim, sebuah trauma kelam masa lalu yang tampaknya kembali mengintai. Beban moral untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen dari kejaran mesin pemenang seperti Man City memicu tekanan yang tak terbayangkan. Setiap pertandingan kini layaknya partai final bagi Arsenal. Arteta dituntut harus cerdik merotasi skuad dan menjaga psikologis Martin Odegaard serta kolega agar kaki mereka tidak gemetar. Setiap kehilangan poin, entah itu seri apalagi kalah, adalah sebuah bencana fatal yang akan langsung dihukum oleh sang rival. Di sudut seberang, ada Manchester City yang merupakan rajanya, sprint, di akhir musim. Berbicara soal mentalitas juara liga, skuad asuhan Pep Guardiola adalah profesornya. Mereka memiliki DNA juara yang sudah terukir permanen. Pemain City sudah sangat terbiasa berada dalam situasi defisit poin, mengejar dari belakang, dan tahu persis kapan harus mencapai peak performance di bulan April dan Mei. Satu hal yang menakutkan dari City musim ini adalah, mereka tetap mematikan meski rotasi kerap dilakukan. Pemain-pemain yang sebelumnya menjadi pelapis, kini berani mengambil tanggung jawab besar. Lahirnya pahlawan penentu seperti Nico O'Reilly, adaptasi sempurna Mark Guehi, pergerakan cerdas Ryan Cherki, hingga tusukan eksplosif Doku, membuat City tak pernah kehabisan cara untuk membongkar pertahanan lawan manapun. Guardiola bahkan terlihat sangat tenang. Sikap rileks dan pernyataan Guardiola bahwa mereka hanya fokus pada diri sendiri, justru menjadi teror mental yang sangat kejam bagi kubu Arsenal. Secara hitung-hitungan probabilitas, kendali perebutan gelar memang secara teknis masih ada di tangan Arsenal. Selama Arsenal memenangkan sisa laga mereka akan juara. Namun, jika kita melihat dari kacamata realitas lapangan dan pressure kompetisi,
Peluangnya kini benar-benar berimbang 50-50, bahkan bisa dibilang angin kemenangan mulai bertiup ke arah Manchester City, sekitar 55-45, mengingat mereka memegang senjata mematikan berupa satu pertandingan tunda dan pengalaman mental baja. Man City tahu persis aroma darah ketika rival mereka sedang ketakutan. Nah, itulah dia analisis lengkap, mendalam, dan up-to-date mengenai hasil laga Chelsea versus Manchester City serta efek domino yang ditimbulkannya terhadap panasnya perburuan mahkota Liga Inggris. Chelsea yang semakin babak belur harus rela menjadi batu pijakan bagi Manchester City yang kini siap menerkam posisi puncak dari genggaman Arsenal. Sekarang, giliran kalian yang bersuara. Bagaimana menurut pandangan kalian, football lovers? Apakah Arsenal mampu mematahkan kutukan akhir musim, meredam rasa panik, dan keluar sebagai juara? Ataukah Manchester City yang akan kembali menunjukkan dominasi absolutnya di tanah Inggris dengan menyalip Arsenal di detik-detik terakhir? Dan oh ya, untuk para fans Chelsea, coba luapkan isi hati kalian. Apa sih yang sebenarnya paling salah dari manajemen dan taktik tim kalian musim ini? Silakan tuliskan opini tajam, prediksi jitu, dan komentar kalian di bawah. Mari kita bangun diskusi sepak bola yang cerdas dan berbobot. Jika kalian menikmati bedah taktik dan analisis di video ini, pastikan untuk menekan tombol like, share video ini ke grup chat tongkrongan atau teman-teman nobar kalian, dan jangan lupa subscribe agar channel ini terus berjaya menghadirkan konten sepak bola berkualitas, berdasarkan fakta, dan pastinya bebas hoaks. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir. Tetap pantau terus update liga terbaik dunia ini, selalu jaga sportivitas dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di video analisis seru berikutnya. Salam olahraga.